Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, dalam episode kali ini, Sudut Negara akan membahas mengenai negara Spanyol. Mulai dari perkembangan Islam yang terjadi di Spanyol, kita juga akan membahas mengenai makanan-makanan khas Spanyol dan juga tempat-tempat wisatanya. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi, melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania. Kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal, dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Faktor-faktor pendukung kemajuan Spanyol Islam sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam, seperti Abdul Al-Rahman Al-Dakhil, Abdul Al-Rahman Al-Wasif, dan Abdul Al-Rahman Al-Nasir. Perkembangan Islam yang dilalui umat Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama yang terjadi pada tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Periode kedua tahun 755 sampai 912 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, baik di bidang politik maupun di bidang peradaban. Pada periode ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdul Al-Rahman III yang bergelar Ar-Nasir sampai munculnya para raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk At-Tawaif. Penggunaan khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir, khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad, meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Periode keempat, tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif, yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar di antaranya adalah Abbadiyah di Seville. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian intern. Periode kelima tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashfin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Periode ke-6 tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, yaitu antara tahun 1232 sampai 1492 Masehi, ketika umat Islam Andalus bertahan di wilayah Granada di bawah kuasa dinasti Bani Amr. Pendiri dinasti ini adalah Sultan Muhammad ibnu Yusuf, bergelar Al-Nasir. Oleh karena itu, kerajaan itu disebut juga Nasriyah. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmad. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Dan pada masa itu, kemajuan intelektual yang terjadi dalam bidang filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu Abdul Al-Rahman. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Al-Saif, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Tokoh utama yang kedua adalah Abu Bakar ibnu Tufail, penduduk asli Wadi Assa, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada,
dan wafat pada usia lanjut tahun 1185 Masehi. Bagian akhir abad ke-12 menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Rushd dari Cordova. Pada abad ke-12 diterjemahkan buku Al-Qanun, karya Ibnu Sina mengenai kedokteran. Sementara perkembangan dalam bidang sainsnya, Abbas Ibnu Fama termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqash terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ahad Ibnu Abbas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umi Al-Hasan Ibnu Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak pemikir terkenal. Ibnu Jubair dari Valencia menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sisilia, dan Ibnu Batutah dari Tangier mencapai Samudra Pasai dan Cina. Ibnu Khaldun menyusun riwayat Granada, sedangkan Ibnu Khaldun Dartum adalah perumus filsafat sejarah. Semua sejarawan di atas bertempat tinggal di Spanyol yang kemudian pindah ke Afrika. Kemudian perkembangan yang terjadi dalam bidang fikih. Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini adalah Ziyad Ibnu Abdul Ar-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya, yang menjadi khodi pada masa Hisham Ibnu Abdul Ar-Rahman. Ahli-ahli fikih lainnya yaitu Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Munzir Ibnu Sa'id, dan Ibnu Hazm yang terkenal. Perkembangan yang terjadi dalam bidang musik dan seni rupa. Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Ada juga perkembangan yang terjadi dalam bidang bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu Ibnu Saidih, Ibnu Malik pengarang Alfiyah, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Al-Ghornati. Spanyol sebenarnya lebih sering diidentikan dengan kota-kota besarnya, seperti Madrid, Valencia, apalagi Barcelona. Kota-kota besar itu lebih populer, bukan hanya karena lebih sering disebut sebagai penyelenggara event-event besar. Spanyol juga dikenal dengan berbagai makanan yang khas, seperti paella, churros, tapas, rice pudding, dan masih banyak lagi. Paella adalah salah satu masakan khas Spanyol yang merupakan nasi kuning, dengan taburan seafood di dalamnya. Cerita kuno mengatakan bahwa paella sebetulnya lahir dari kebiasaan pelayan Raja Kaumur. Pelayan tersebut membuat olahan nasi dan dicampur dengan sisa-sisa makanan keluarga kerajaan untuk dibawa pulang. Menurut catatan sejarah, paella modern dibuat dari pertengahan abad 19 di daerah Albufera, Valencia. Pada masa itu, buruh biasanya membuat olahan nasi pada waktu makan siang di ladang. Olahan tersebut dicampurkan dengan berbagai macam bahan yang dapat mereka temukan. Pembuatannya dilakukan di atas wajan pipih yang disebut patella. Meskipun ditemukan dan sudah menjadi simbol dari kota Valencia, kita tetap dapat menemukan olahan nasi itu di berbagai kota lainnya di Spanyol. Seiring berkembangnya paella di luar Valencia, maka semakin banyak pula variasinya. Varian paella yang sering kali ditemukan adalah paella valenciana, paella de marisco, paella mixta, dan paella vegetariana. Perbedaan paella tersebut ada pada bahan yang digunakan. Di Valencia, memasak paella adalah suatu kebanggaan tersendiri. Kelebihan lain dari paella adalah makanan ini dapat dibuat dalam porsi jumbo, sehingga meski tersisa dan disimpan 1 hari, rasanya tetap lezat. Paella bisa disajikan di atas meja makan saat berada di wajan pipihnya.
Masyarakat lokal Spanyol biasanya menyantap pela ramai-ramai tanpa dipindahkan ke atas piring. Nama menu pela yang terkenal adalah pela de moriscos atau seafood pela, yang berbahan dasar seafood seperti udang, cumi, dan kerang hijau, yang dimasak dengan menggunakan wajan besar. Seafood pela berupa nasi risotto bercita rasa gurih, sedikit pedas, dan sedikit manis. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pela diantaranya 2 buah dada ayam dipotong menjadi beberapa bagian, setengah siung bawang bombay dicincang, 4 sendok makan minyak zaitun, 20 gram paprika merah dipotong-potong, 4 siung bawang putih diiris tipis, 1 sendok teh paprika bubuk, 1 ons nasi risotto, 20 gram tomat kalengan, 200 mg kaldu ayam, 1 sendok teh kunyit bubuk, 10 gram kacang polong beku, setengah cup pimento atau sejenis bumbu cengkeh, garam, dan lada hitam secukupnya. Sahabat Zakat TV, untuk membuat pela seafood sangatlah mudah, yaitu pertama cuci bersih ayam, tiriskan lalu bumbui dengan garam dan merica. Kemudian goreng ayam sampai kecoklatan, angkat dan tiriskan. Ketiga, ambil 2 sendok makan minyak sisa menggoreng ayam tadi, lalu tumis bawang bombay, paprika, dan tambahkan garam secukupnya. Aduk merata selama 7 menit, lalu tambahkan bawang putih, paprika bubuk, nasi, dan aduk sekitar 1 menit. Masukkan potongan daging ayam ke dalamnya. Lalu campurkan tomat dengan kaldu ayam, kunyit, dan daun bay. Selanjutnya, tuangkan campuran nasi dan ayam yang sudah siap. Tutup penggorengan dan masak dengan api kecil hingga matang sempurna, kira-kira 15 menit. Kelima, angkat penggorengan dari atas api, masukkan kacang, sedikit minyak zaitun, garam, dan merica. Tutup penggorengan dan biarkan selama 10 menit. Pela seafood siap disajikan dengan nasi dan hiasan parsley cincang. Kita bisa menemukan pela dengan mudah di Valencia, seperti Resto El Estimat di tepi pantai Mediterania, restoran El Forcat, dan restoran Navarro. Churros seringkali disebut dengan donat ala Spanyol, yang merupakan makanan ringan, snack sejenis pastry yang digoreng, terbuat dari adonan dasar cookies. Cookies sendiri merupakan adonan pastry ringan, yang umumnya digunakan untuk membuat kue sus ala Indonesia. Churros sangat terkenal di Spanyol, Prancis, Filipina, Portugis, Amerika Latin, dan Amerika Serikat. Ada 2 macam tipe churros di Spanyol. Jenis yang pertama umumnya tipis, atau terkadang dalam bentuk simpul. Sedangkan yang lain berbentuk panjang dan tebal. Churros biasanya disantap saat sarapan pagi, dengan dicelupkan pada minuman coklat panas yang kental. Sebagaimana adonan cookies yang telah disebutkan, maka adonan churros hanya terbuat dari mentega, air, tepung terigu, dan telur. Adonan churros tidak mengandung bahan pengembang seperti baking powder atau baking soda. Karena adonan yang basah akan membentuk uap air yang banyak dan menggelembungkan adonan kala digoreng dengan suhu yang tinggi. Umumnya churros dimasak dengan cara digoreng, dengan minyak yang banyak hingga menjadi garing dan renyah, kadang-kadang dengan taburan gula bubuk pada permukaannya. Hal lain yang khas dari makanan ini adalah permukaannya yang bergerigi, berlekuk hasil dari adonan yang disemprotkan melalui alat bernama curera. Split kue yang memiliki ujung berbentuk bintang. Sebagaimana pretzel, maka churros umum diperdagangkan di pinggir jalan, di mana makanan ini dijual dalam kondisi masih panas. Di Spanyol dan Amerika Latin, churros biasanya selalu tersedia saat sarapan pagi di kafe-kafe. Walaupun makanan ringan ini juga disantap di sepanjang hari karena disantap dengan lelehan coklat, maka adonan churros biasanya tidak mengandung gula, sebagaimana dengan kue sus yang umum kita jumpai di sini. Dari beberapa jenis kuliner khas Spanyol, bisa dikatakan jika tres tapas atau appetizer menjadi salah satu hidangan wajib saat memulai untuk bersantap. Istilah ini sendiri tidak mengacu kepada satu jenis makanan saja. Pada umumnya, orang-orang mengenal tapas sebagai berbagai makanan yang disajikan dalam porsi yang kecil. Pela, keju, dan calamari adalah sedikit contoh makanan yang bisa disajikan dalam bentuk tapas. Tapas sendiri juga memiliki berbagai macam jenis. Di antaranya ada tapas garlic mushroom, tapas ensaladilla, tapas calamaris, tapas chipirons, dan masih banyak lagi. Hidangan-hidangan yang telah disebutkan adalah makanan khas Spanyol yang bercita rasa sangat otentik. Biasanya sangat cocok dengan lidah orang Indonesia.
Sahabat Zakat TV, pada segmen ketiga ini kita akan membahas mengenai wisata-wisata menarik yang ada di Spanyol. Spanyol adalah salah satu negara di Eropa dengan pesona yang luar biasa. Bertetangga dengan Portugal, Prancis, dan Maroko, biasanya Spanyol terkenal akan matador dan tari flamenco. Namun juga akan kecantikan alamnya dan bangunan-bangunan bersejarahnya. Berikut ini adalah destinasi wisata sejarah terpopuler di negara yang saat ini unggul dalam bidang persepakbolaan dunia tersebut. Wisata terpopuler pertama yang akan kita bahas kali ini adalah Alhambra. Alhambra merupakan perpaduan antara benteng dan istana yang terletak di selatan Spanyol, dekat kota Granada. Awalnya dibangun sebagai benteng pada tahun 889, kemudian diubah menjadi istana pada tahun 1333. Sebuah peninggalan salah satu sultan Islam dan memiliki keindahan alam seperti bangunannya yang sangat artistik, yang bernama Yusuf I. Bangunan ini dinamakan Alhambra karena warna dindingnya yang kemerahan. Pada zaman dulu, Alhambra merupakan tempat tinggal sultan. Keindahan yang dimiliki oleh Alhambra tidak hanya keindahan alam, melainkan keindahan dari tekstur bangunannya. Ukiran-ukiran huruf Arab memenuhi tembok-tembok bangunan pokok Alhambra. Tak sampai di situ, ukuran huruf Arab pun hadir di langit-langit dari bangunan yang terlihat sangat indah. Bangunan yang bersih serta terawat menopang keindahan bangunan ini. Taman-taman sekeliling bangunan ini juga sangat indah. Inilah yang membuat tempat ini banyak dikunjungi oleh para turis. Selain keindahan dari dalam bangunan, wisatawan juga bisa menunggu sampai matahari tenggelam. Anda juga bisa melihat keindahan bangunan dari luar. Cahaya matahari menjelang tenggelam dipadukan dengan beberapa lampu yang menghasilkan pemandangan dan warna yang sangat indah. Pemandangan ini pun terpantul dengan cantik di tembok-tembok bangunan. Wisata kedua adalah Alcazaba di Malaga, atau biasa disebut Malaga. Malaga terletak di kota pesisir pantai selatan Spanyol. Kota ini betul-betul memanjakan mata dengan pesona wisata sejarah dan kebudayaannya. Wisata Malaga adalah sebutan bagi benteng peninggalan bangsa Moor atau penguasa Muslim di Spanyol. Alcazaba berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Kasbah yang berarti benteng. Benteng ini dibangun pada abad ke-11. Yang menarik dari wisata Malaga adalah perpaduan peninggalan Romawi kuno dan Islam abad pertengahan, serta desain modern di sentrum atau pusat kota. Di Malaga terdapat Roman Theater yang dibangun pada abad 1 sebelum Masehi, bersandar di kaki istana Alcazaba yang menjulang tinggi ke atas perbukitan. Kedua bangunan tersebut dapat dinikmati sambil menyeruput segelas coklat hangat di pagi hari atau menikmati tapas, yaitu aneka snack khas Spanyol di kafe-kafe yang berjejer di sekitar situs sejarah tersebut. Tidak jauh dari sentrum kota, wisatawan mengunjungi pesisir pantai dan menikmati keindahan laut Mediterania sambil bersantai dan cuci mata di jajaran penjajah souvenir tradisional khas Spanyol. Di kota inilah lahir salah satu pelukis dunia yang terkenal dengan kekhasan karya-karyanya, yaitu Picasso. Untuk mengenangnya, pemerintah kota membangun museum yang memajang karya-karya Picasso. Pemandangan kota Malaga sangat indah dan bersih, membuat kita betah berlama-lama berjalan kaki mengelilingi sentrum kotanya. Dan yang tak kalah menariknya adalah pengamen-pengamen jalanan di sentrum kota yang mengalunkan petikan gitar khas Spanyol, flamenco. Wisata yang ketiga, Alcazar. Alcazar adalah sebuah istana yang dibangun pada masa kejayaan Islam. Ini adalah istana kerajaan tertua yang hingga saat ini masih digunakan di Eropa dan telah didaftarkan pada tahun 1987 oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia, bersama dengan Katedral Seville dan Arsip Jenderal Hindia. Alcazar Seville menyimpan sejarah, budaya, dan seni dalam satu harmoni. Bangunannya anggun disertai halaman bak Taman Firdaus di dalamnya. Alcazar mencatat sejarah sebagai puncak kejayaan arsitektur pada zaman kegelapan Eropa. Hingga saat ini, keluarga kerajaan masih kerap menggunakan tempat tersebut untuk beragam acara. Konstruksi Real Alcazar de Seville dimulai pada abad 14. Istana ini memiliki gaya arsitektur khas Maroko. Pengunjung dapat melihat dengan jelas paduan arsitektur Islam dengan Gotik, Renaissance, dan Barok. Setelah bangsa Arab Moor menguasai Sevilla di tahun 712, mereka membangun sebuah istana menyerupai benteng.
Istana Mur di Sevilla bernama Almuarak, yang berarti diberkati. Setelah direbut kembali oleh kerajaan Kristen, Raja Pedro I memerintahkan untuk membangun istana baru di kompleks situs Almuarak. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan terus mengembangkan Ril Alcázar. Masuk ke Alcázar harus melalui gerbang Puerta de León atau gerbang singa. Dari pintu gerbang, wisatawan akan memasuki Patio de León, sebuah halaman tempat garnisun pasukan penjaga benteng Almuarak. Kita juga dapat melihat ukiran indah khas Maroko. Ruangan ini menjadi tempat Raja Alfonso ke-11 menghabiskan waktu bersama istrinya. Di dalam komplek Alcázar terdapat banyak bangunan. Salah satunya adalah Palacio de Don Pedro, sebuah prasasti di bagian depan istana menceritakan tentang aliansi Raja Pedro I dengan pemimpin kerajaan Islam di Granada saat Raja Pedro hendak membangun istana baru di Alcázar. Raja mengirimkan seniman terbaiknya. Hasil karya arsitektur ini menggambarkan tradisi dinasti Almohad dan kekhalifahan Cordoba, sehingga menghasilkan perpaduan seni Iberia Islam yang unik. Sebelum pintu keluar, terdapat taman-taman kecil yang saling berhubungan, masing-masing dihiasi kolam atau air mancur. Terdapat pula labirin kecil untuk bermain anak-anak. Terkadang kebun ini menjadi tuan rumah untuk acara konser di musim panas. Taman ini memang indah bagaikan taman surgawi. Sahabat Zakat TV, itu dia wisata-wisata yang bisa Anda kunjungi di Spanyol. Bagi Anda yang ingin berlibur ke Spanyol, jangan lewatkan wisata-wisata terpopuler yang ada di Spanyol. Itu dia informasi-informasi yang dapat disampaikan sudut negara dalam episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.